A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Risal Langit TV. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengisahkan suatu kisah, suatu cerita misteri yang saya lihat, saya tonton, dan saya ambil dari narasumbernya channel Ganang Setioko atau sebutannya Gastim, tulisannya Gastim. Nah, di mana ada salah satu bagian cerita di misteri tersebut, saya pribadi mendapatkan hikmah yang cukup luar biasa, karena ini hikmah adalah hikmah yang pernah disampaikan Rasulullah kepada orang yang pernah bertanya sama Rasulullah, siapa orang yang wajib atau paling harus dicintai gitu. Sehingga Rasulullah mengatakan 3 kali ibumu, 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 dan baru ayahmu. Kira-kira seperti itu. Bagi sahabat yang lebih pintar dari saya, silakan udah paham, udah mengetahuinya ya. Di sini saya ada Al-Fakir yang ingin berbagi hikmah yang saya tangkap, yang saya dapat ilmu tersebut dari channel misteri yang tadi saya sebut. Itu alhamdulillah itu sangat bagus, sangat mulia. Wajangan itu keluar dari mulut, bukan dari mulut manusia, tapi langsung dari mulut bangsa gaib atau bangsa jin. Nah, dia mengatakan di acara tersebut, di channel tersebut adalah, akan saya bacakan kisahnya. Engkau merawat ibumu hanya menunggu kematiannya, sedangkan ibumu merawat kamu berharap agar kamu tetap hidup dan bisa bermanfaat. Saya ulangi, engkau merawat ibumu hanya menunggu kematiannya, sedangkan ibumu merawat kamu berharap agar kamu tetap hidup dan bisa bermanfaat. Subhanallah, itu padahal itu keluar dari mulut bangsa gaib ya, bukan bangsa manusia. Subhanallah, bangsa gaib aja itu mengerti tentang perjuangan terhadap kasih sayang kepada orang tuanya. Yang saya tangkap dari kesimpulannya adalah kita sebagai manusia yang masih mempunyai orang tua, saya berbagi saran, walaupun saya tidak sanggup melakukannya, tapi mau tidak mau pesan ini harus saya sampaikan karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Bahwa di sini kedudukan ibu itu jangan disia-siakan, ataupun ayah, bagaimanapun ya orang tua kita, jelek dan bagus, beliau adalah orang tua kita. Lalu saya sambungkan lagi, beliau mengatakan, dari bangsa jin itu mengatakan, kita tidak bisa membalas budi orang tua kita, sekalipun orang tua kita diberi gunung, diberi harta sedikit pun. Beliau menjelaskan kita tidak bisa. Kita hanya bisa membalas budi kepada ibu kita, kepada ibu kita, kepada ibu kita atau ayah kita. Pertama, lewat pengajaran kepada kita bahwa kita harus mendidik anak kita lebih baik daripada orang tua kita. Nah, orang tua kita merawat kita, kita harus lebih baik merawat anak-anak kita dengan baik. Nah, itu pesan yang saya tangkap dari ucapan bangsa gaib tersebut yang bernama Kiweling. Nah, di sini saya tidak menceritakan detail siapa Kiweling itu atau bagaimanapun, tetapi saya menceritakan sungguh besar hikmahnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Nah, bangsa gaib aja itu mengerti tentang hadis Nabi, tentang orang tua, kedudukan orang tua, terus tentang kita harus patuh sama orang tua. Subhanallah,
Saya di sini tidak menggurui siapapun, tidak menggurui ustadz, kiai, ataupun saudara saya atau siapapun. Di sini saya hanya berbagi kisah, berbagi cerita, karena ada ungkapan, pakailah suatu nasihat walaupun datangnya dari seekor keledai. Dan kalimat tersebut sangat besar manfaatnya kalau kita ambil hikmahnya. Zaman sekarang ini kita sangat banyak lalai terhadap orang tua kita. Kita hanya bisa datang mengunjungi orang tua kita, cuma ditengok, cuma dikasih uang, setelah itu kita pulang. Tapi saya hanya berbagi tip. Pernah saya lupa dari Pak Kiai siapa namanya di channel YouTube juga, bahwa kita membagikan orang tua bukan hanya datang mengunjunginya, tetapi pijitlah badannya, urutlah badannya, berilah kemauannya apa yang ingin diinginkan. Terus lebih utama lagi, bersihkanlah kamarnya, bersihkanlah tempat tidurnya, ruangannya. Itu yang utama. Bukan hanya datang melihat, menengok, cium tangan, lalu memberi uang. Bukan hanya itu, karena walaupun kita memberi gunung harta kepada ibu bapak kita, kita tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah menggantikannya. Dan kita tidak akan pernah dapat membalas air susunya atau penderitaannya ketika dia menjaga kita di dalam janin ibu kita. Mudah-mudahan kisah ini yang sedikit saya sampaikan bermanfaat, berguna, khususon untuk saya pribadi, untuk keluarga saya, dan untuk saudara-saudara saya. Tolong, ibumu, ayahmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.